Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Saku dalam segmentasi berikutnya ini. Ustadz Arifin Nugroho akan menjelaskan kepada kita, kalau tadi diberikan kisi-kisinya, sekarang lengkapnya amalan-amalan apa yang utama untuk dilakukan di bulan yang luar biasa ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah jamaah Masjid An-Nur. Terang banget kayaknya ya siang ini ya. Kalau tadi kata Kiai wajahnya bercahaya, ini masjidnya juga bercahaya. Cahaya lampu minimal. Dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah dapat banyak ilmu dari Kiai kita. Kaitan dengan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Tadi kita juga sudah memberikan mukadimah amalan apa yang perlu kita kerjakan. Tadi Kiai Abdul Muta'alim memberikan inspirasi tentang seorang yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Kenal dengan Ikrimah bin Abi Jahal enggak? Kenal enggak Bu? Kenal enggak Pak? Kenal? Di mana kenalannya? Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahalnya kenal? Siapa Abu Jahal? Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal, musuhnya Nabi. Tapi anaknya syahid. Ya, anaknya menjadi sahabat yang mulia. Ikrimah bin Abi Jahal. Masya Allah. Beliau meninggal di Yarmuk. Singkat cerita begini, untuk kita kaitkan dengan amalannya. Beliau ketika diperintahkan oleh Khalid bin Walid untuk memimpin kurang lebih 4.000 pasukan. Di peperangan Yarmuk itu, menghadapi kurang lebih 40.000 pasukan Romawi. Begitu sudah berhadap-hadapan, ini biasanya kalau menghadapi pasukan yang jauh lebih besar tuh, ya, dengan pekerjaan yang jauh lebih berat, itu orang mukanya serius. Tapi ini Ikrimah bin Abi Jahal menghadapi pasukan yang begitu besar, senyum. Begitu senyum dilihat sama sebelahnya. Panglima, ini musuh di depan kita itu jauh lebih besar dibanding kita. Mungkin kematian ada di depan mata. Kok Anda tersenyum, bukannya tegang? Ikrimah mengatakan, dengan senyumannya juga enggak berubah tuh senyum. Beliau mengatakan, justru di depan inilah medan di mana saya akan membuktikan cinta saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iman saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi saya bisa buktikan cinta saya? Saya enggak bisa lepas dari nasab bapak saya disebut Abu Jahal. Dan saya tidak lepas dari sejarah saya yang begitu panjang kelam memerangi Nabi. Tapi di depan saya ini ada kesempatan untuk bisa taruhkan segala apa yang ada pada diri saya untuk membuktikan cinta saya kepada Rasul dan membuktikan iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kita sedang ada di saatnya Bapak dan Ibu. Kalau Ikrimah bin Abi Jahal ada di depan medan itu dengan mengatakan akan membuktikan, kita pun begitu. Tapi bukan di medan perang. Di hari-hari terbaik yang Allah berikan 10 hari. Azamkan dalam diri, ya Allah, di hari-hari ini aku akan membuktikan imanku kepadamu. Dan membuktikan cintaku kepadamu. Dengan apa? Lakukan banyak amal saleh. Amal salehnya, bocorannya udah tadi. Ya, berapa tadi? Udah disampaikan berapa tadi? Hah? Ya, segala apa yang bisa, al-amalus saleh, apapun yang bisa. Ya, yang bisa dikerjakan. Mudahnya baca Quran, mudahnya puasa, mudahnya sedekah, mudahnya silaturahmi. Silaturahmi ini perlu difahami, silaturahmi ini bukan mendatangi orang yang sudah dekat dengan kita. Kau datang ke sana Bu, iya enak di sana kalau datang dikasih sate. Ini bukan silaturahmi namanya, ini ziarah. Silaturahmi itu an yasil man qata'ak, kata Nabi SAW. Silaturahmi itu adalah menghubungkan orang-orang yang mungkin hubungannya retak denganmu, mungkin jauh, mungkin ada masalah, mungkin apa. Sekarang ini momennya, bulan baik ini, Dzulhijjah ini. Supaya pahalanya dapat yang luar biasa. Telepon saudara kita yang nun jauh di sana yang sudah lama kita nggak jumpa. Kita sekarang dimudahkan dengan telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Kabar sehat? Rekening udah ganti? Belum? Ya udah ngobrol. Nah selesai itu pasti sore telepon lagi. Kok saya cek rekening saldo belum masuk?
Kita bilang siapa yang mau transfer, cuman tanya rekening, nggak apa-apa. Yang penting idkhalus surur, membahagiakan orang. Ini momen terbaik ini. Buktikan kita di hadapan Allah banyak membahagiakan orang, bahagiakan orang. Yang berikutnya apa lagi? Nabi SAW menegaskan fa'aksiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Diminta di hari-hari ini kita memperbanyak dengan lisan kita berzikir kepada Allah. Wadhkurismallah. Diminta untuk berzikir fi ayyamin ma'lumat, di hari yang sudah ditentukan, dan hari itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini yang agak kurang tuh di tempat kita. Tadi Kiai ngobrol dengan kita, kasih ilmu. Kalau dulu namanya di zaman Nabi Muhammad SAW, lalu di zaman para khalifah setelahnya, di zaman para tabi'in, namanya pasar. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, itu udah kayak lebah, penuh lebah. Kenapa? Seluruh yang ada di pasar, baik yang dagang ataupun yang lagi beli, itu semuanya zikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Terus berzikir. Yang sudah pernah haji berarti pernah ngerasain itu. Begitu turun bandara, udah ada tuh takbir. Ada jamaah yang nyolek saya, Ustaz ini belum lebaran udah takbiran orang Arab. Nah ini dia masalahnya. Kita yang kurang paham. Ya, semua, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau udah masuk begini ngecek pasar. Ada yang di pojokan tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir di hari yang baik ini. Oh, ditegur oleh Umar bin Khattab. Bukan ditegur belum bayar pajak atau sudah bayar pajak, bukan. Ditegur udah zikir apa belum zikir. Coba Masya Allah. Belum zikir. Zikir. Enggak, zikir. Itu. Nah kita juga begitu. Pulang ini harus begitu. Ya, memperbanyak lisan kita ini menyebut asma Allah. Di bulan yang baik ini. Di rumah juga begitu. Sambil motong. Motong apa Bu? Bawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami ngeliat dari jauh, ya Allah istri saya. Zikir sampai nangis. Ternyata bawang yang dipotong. Ya, saksi di hadapan Allah nanti itu air mata lagi motong bawang dia nangis itu sambil berzikir, Masya Allah. Ya, bapak-bapak juga begitu. Yang lain apa lagi? Haji, pasti ya ini amal juga haji. Dzulhijjah itu nggak bisa dilepaskan dari haji, namanya juga Dzulhijjah, bulan di mana haji dilaksanakan. Maka di antara kita ini Bu, Bapak Ibu ya yang ada di masjid ini dan pemirsa sekalian yang ada di rumah, berkaitan dengan haji kita hanya ada 2 kelompok. Hanya ada 2 kelompok. 1 yang pernah haji dan 2 yang belum haji. Semuanya jadikan momen Dzulhijjah ini sebagai sarana kita untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala dari haji. Bagi yang sudah haji, tolong perbanyak doa agar haji yang pernah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan apa. Kadang-kadang banyak orang yang sudah melakukan ibadah haji itu, ya namanya haji itu ibadah fisik kan, berat. Ada ngedumelnya, ada rasa nggak puasnya, ada marahnya, ada ini kurang berarti. Hajinya pasti ada yang kurang, ada yang alpa, ada yang salah. Maka kita minta di bulan yang baik ini, di hari yang baik ini, ya Allah, segala kekurangan hamba pada haji yang pernah hamba lakukan dahulu, maafkan. Segala kealpaan sempurnakan, segala kesalahan ampuni, supaya apa? Haji kita mabrur. Yang rugi itu bukan orang yang haji tapi nggak mabrur, nah itu rugi. Nah yang kedua yang belum haji tolong azamkan. Ini kadang-kadang ada orang yang karena dengar haji bila mampu, jadi kayaknya udah kenapa nggak haji? Belum mampu, padahal rumahnya mau naik tingkat 2. Kenapa nggak haji? Belum mampu, motornya 2. Hati-hati. Ini kadang-kadang kita begitu ya. Banyak kita ini concern dalam hidup untuk sesuatu yang tidak ditanya di kubur. Tapi yang ditanya di kubur, kita lalai. Nggak pernah ada cerita nanti malaikat di kubur nanya, kenapa kamu sampai mati masih ngontrak? Terus nggak ada itu. Sampai mati masih motor nggak ganti, nggak ada. Tapi kalau belum haji, hati-hati. Nabi mengatakan, apa dia? Kalau mati belum haji dan belum berniat berhaji, maka tinggal pilih mau mati dalam kondisi apa? Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman, hati-hati. Maka harus, ayo. Aduh Ustadz gimana nih, saya mobil ini kan kebutuhan. Ya Allah, dia kira mobil kebutuhan, haji bukan kebutuhan. Padahal haji ini buat akhiratnya dia. Nah ini masalah. Maka yang belum haji, ayo.
Nih udah mulai takut yang belum haji ya, hati-hati ya. Pokoknya awali haji jangan sampai kita ketika meninggal udah banyak amal kita disuruh pilih Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita tanya, nggak ada pilihan lain, nggak ada, 3 ini. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.